Ya, baik, terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami di Listening Sosok. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita dengan Bapak Habib Ismail. Jadi tadi kita sudah banyak berbincang-bincang mengenai hobi Bapak yang memang termasuk hobi yang ekstrim Pak ya, ekstrim, tapi Bapak tetap menyukai itu walaupun sempat ada larangan Pak lah. Kita sudah banyak bercerita, tapi boleh nggak Pak kita sedikit flashback kembali ke masa lalu, mungkin ke masa lalu Bapak. Kira-kira Pak, kalau kita semua boleh tahu, Bapak itu lahir dan dibesarkan di mana Pak? Kalau aku terus terang boleh dikatakan lahir orang Kalteng saya ya. Bapak saya, kakek sampai turunnya berapa turunan itu di Kalteng, di Sampit. Dan aku juga di Kalteng, cuman aku lahir kebetulan di Banjarmasin. Banjarmasin langsung dibawa pulang ke Kalteng, yaitu di Kapuas. Waktu itu umur 3 tahun udah ke Jakarta. Jadi saya besar di Jakarta. Iya. Besar di Jakarta, SMP lulusnya di Kapuas. SLTA juga sempet kita pernah berhenti sekolah itu di SLTA itu, pernah mondok lah sebenarnya. Habis itu sambil kerja juga tuh. Kerja? Apa kerja itu Pak? Dulu sekolah saya, sambil kerja maksudnya? ya dulu saya SLTA kerja sambil nyupir kelotok, juragan kelotok. Wow. Juragan kelotok sambil sekolah tuh. Di Kelotok SMA Hampatung. Kelotok jurusan Sungai Asa Kabuli Pasar Ikan. Jadi sambil ongkos sekolah itu dari hasil kelotok. Berarti Bapak sudah menghasilkan uang dari sekolah, dari sejak sekolah. SMP saya sudah kerja. SMP saya juga kerja. Mandiri tuh Pak untuk ukuran anak SMP. Iya. Di saat memang Walaupun banyak. orang tua saya waktu itu bos. Oh ya. Tapi saya lebih sedang megang hasil dari jerih payah sendiri. SMP udah kerja. Di situ SMA juga sambil kerja juga. Dan saya memang sekarang ini senang olahraga menantang ya. Dulu juga senang pekerjaan yang menantang. Jadi sejak dulu suka tantangan Pak? Suka tantangan. Karena apa? Ada kepuasan tersendiri tatkala kita berhasil menghalau segala rintangan dan menyelesaikan segala tantangan. Itu ada kepuasan tersendiri. Jadi sepertinya saya ini ya kalau dibilang orang yang terlalu punya obsesi terlalu tinggi itu kebanyakan begitu juga. Karena sekali lagi saya senang segala sesuatu yang tantangan. Pokoknya kalau ada kita ditantang orang apa aja, saya berusaha bagaimana tantangan itu terlaksana. Apalagi tantangannya menghasilkan uang. Apalagi tantangannya yang bersifat positif. Oh iya, positif. Yang negatif pun kadang-kadang saya lakukan. Contohnya apa Pak? Yang negatif ada ya Pak? Ada. Kadang-kadang lagi santai-santai ada ngomong-ngomong orang nantang berantem dulu ya. Saya lawan. Termasuk tantangan dulu, juga. tapi dulu sekarang enggak. Dulu masih muda, masih masa-masa. Bisa ya, minta maaf lagi kita ceritakan ya. Iya. Saya lagi pacaran. Iya. Ya kan? Pacar nantang, silakan cari lagi yang bagus daripada saya. Saya cari betulan. Dan dapat yang lebih bagus dari dia kan gitu. Termasuk tantangan juga berarti. Itu tantangan juga, pokoknya saya apapun andai kata ditantang akan saya layani. Baik. Dan apalagi tantangannya dalam segi pekerjaan menghasilkan uang. Iya, itu apalagi. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Misalnya dulu, Pak. saya ingat sekali, saya kerjaan saya banyak nih. Iya. Saya pernah jadi tukang ojek. Tukang ojek. Bukan hanya di kota, tukang ojek di hutan. Di daerah Kuwayan, Sarpatim dulu ada namanya Pendulangan, di situ Ungkap atau Sebabi. Dulu itu orang paling susah di situ untuk memperoleh minyak. Iya. Ya, jalannya bukit. Iya. Kalau licin itu gunung begini ya. Gitu. Saya tertantang, ada yang ngomong, wah, kalau bisa bawa minyak ke sini saya kasih sekian. Oke? Terpacu. Ngojek, ngangkut minyak waktu itu. Dari Kuwayan sampai ke Pendulangan. Tapi Sukses. Bapak ini termasuk dari memiliki orang tua yang berkecukupan, Iya, tetapi mau lumayan lah. untuk Jadi ini. alhamdulillah dari kakek saya, orang tua saya dulu lumayan lah berkecukupan. Pernah punya pangkalan kayu juga di Jakarta. Pernah punya kontrak besar dengan perusahaan besar juga segala macam. Gitu. Dan untuk ukuran itu Bapak
sederhana Iya, gitu. bahkan Taman Mini itu dulu yang dapat kontrak pasang atap, sirap segala macam itu orang tua saya. Tapi saya suka tantangan tuh kan. Iya. Saya jarang di rumah, saya termasuk nakal dulu. Nakalnya saya itu adalah nggak mau diem. Jadi saya lebih ada kata kalau orang tua saya terus terang bapak saya bukan tipe pemarah. Iya. Bapak saya adalah ayah yang nggak pernah marah sekalipun. Tapi kalau ibu saya, luar biasa. Jadi dimarahin ibu kadang-kadang lari dari rumah kerja kan. Tapi alhamdulillah itu saya buktikan dengan saya juga pernah membuktikan ke orang tua saya bahwa saya juga nggak diongkosin bisa hidup. Saya nggak diongkosin bisa sekolah. Dan alhamdulillah sekolah saya nggak pernah gagal. Saya alhamdulillah sekolah kalau saya ingat dari SMP sampai lulus SMA nggak pernah rendah daripada ranking 3. 1, 2, 1, 2 gitu loh. Itu saya buktikan itu sekedar pembuktian kan ditantang. Ayo Iya. kalau bisa tapi harus juara terus biar nakal ini. Saya juara terus gitu loh. Bekerja yang keras tapi tidak apa Pelajaran tetap. Iya. tidak mempengaruhi pelajaran di Tidak sekolah. mempengaruhi. Tapi Bapak waktu semasa sekolah nih Pak, pernah ikut kegiatan apa aja sih Pak? Organisasi Semua mungkin? kegiatan. Semua. Saya paling hobi pramuka. Yang berhubungan dengan Ya, pramuka. Pokok yang berhubungan dengan alam, yang camping-camping segala macam itu saya seneng banget. Sampai sekarang saya seneng camping. Jadi tidur di alam, berbaur dengan alam itu paling seneng sudah. makanya sampai sekarang masih suka yang berhubungan Iya. dengan Ya, kayak trail, kita berdai-dai berapa hari di hutan, seneng banget. Sampai nginep di hutan, nginep di sungai, nginep di gunung. Sampai sekarang. kalau Bapak mau berbagi pengalaman-pengalaman Bapak pernah bekerja sebagai apa aja bisa kira-kira? Supir pernah. Supir. Supir taksi pernah, taksi gelap pernah, habis itu dari carry, DHC Espas waktu itu di Sampit, setelah itu supir L300 taksi, bahkan saya pernah jadi supir truk. Truk itu dari yang kecil, yang besar sampai truk fuso saya pernah. Semua Namanya juga suka tantangan ya, saya ingat tahun 2003 itu saya masih nyupir. Masih nyupir waktu itu bukan nyupir kerjaan nyupir saya waktu itu bangun pesantren, bangun majelis. Waktu itu lagi razia besar-besaran. Ulin. Raja Ulin. Raja Ulin. Bapak bawa itu Jadi karena Raja Ulin besar-besaran, Palangkaraya waktu itu kosong Ulin. Mebel-mebel yang bikin kusen-kusen itu kosong Ulin. Saya bilang sama mereka, asal cocok ongkosnya saya bawa. Berani sama polisi. Kenapa enggak saya bilang. Yang penting kan nggak caranya, kan ini saya mengungkap ini yang kejelekan saya, tapi karena itu tantangan. Saya bolak-balik tuh dari Kapuas Palangkaraya bawa Udin, alhamdulillah lolos. lolos terus Pak ya. Pernah juga saya karena ditantang juga ada 3 kapal yang nggak bisa lewat karena musim razia juga. Udin juga dari Sungai Hanyu. Saya ambil, berani nggak bawa sampai ke Kapuas? Sebenarnya berani. Saya bawa 3 kapal. 4 hari saya di kapal itu. Tentara begitu aja tuh. Tetap saya lewati. Tapi Bapak nggak pernah merasa gimana, kan saya nih dari keluarga berkecukupan tapi saya bekerja ini pernah ada perasaan seperti malu, tapi nggak mungkin kayaknya malu karena memang kemauan Bapak sendiri ya, kemauan Bapak sendiri. Saya tidak akan pernah malu untuk segala sesuatu yang positif. Iya. Nggak pernah akan malu. Sampai sekarang pun saya jadi wakil gubernur pernah sambil nyupir Grab kok waktu itu kok. Nggak pernah dengar kan? Nggak tahu. Wakil gubernur Wow. jadi supir Grab. Wakil gubernur sekaligus supir Grab. Iya. Saya sampai sekarang nggak malu. Saya pakai motor butut Alfa ke pasar sendiri. Bapak pernah ke pasar sendiri dengan Bukannya- posisi yang Bukannya pernah sendiri, memang saya ke pasar nggak pernah dia pakai ajudan. Saya ke pasar sendiri. Nongkrong ngobrol-ngobrol sendiri. Kesini pun saya sering sendiri. pengawalan khusus Nggak atau ada. gimana? Nggak ada. Tanya, silahkan tanya masyarakat, nggak pernah saya pakai pengawalan kecuali acara resmi. Kalau acara di luar acara pemerintahan, saya akan memposisikan diri saya sebagai rakyat biasa. Karena saya juga adalah rakyat biasa yang cuman kebetulan Iya. dikasih kepercayaan untuk menjabat sebagai wakil gubernur. Luar Saya rakyat. biasa. Tapi Gitu deh. sesekali ini ekstrim juga nih Pak, karena kan Ekstrim. jabatan Bapak yang sekarang Bapak sendiri. ke Jadi pasar orang kadang-kadang sendiri. bilang kok berani katanya kan berangkat ke pasar Iya. sendiri. Kadang-kadang saya cukur rambut ke pasar kemana-mana ini silahkan tanya orang, saya sering sendiri segala macam pakai motor.
Saya bilang, kenapa saya nggak berani sendiri? Apa bedanya saya dengan kalian? Sama kok. Nggak, biasanya kan orang politik banyak musuh, itu orang. Saya nggak. Keselamatan sih Pak sebenarnya. Saya nggak punya musuh. Jadi kita, bagaimana kita bisa memikirkan keselamatan kita terganggu atau terancam tatkala kita nggak punya musuh? Kan nggak pernah ada anggapan itu. Iya, Saya nggak pernah punya ada anggapan bahwa saya punya musuh sampai sekarang. tapi ada ya biasanya kalau Bapak ke pasar atau gimana dengan keadaan atau dengan penampilan yang sederhana yang Iya. biasa tuh ada yang masih bisa mengenali Bapak gitu ya sebagai Ya sosok. kenal, namanya teman-teman semua kalau di sana. Oh ya teman-teman semua. Teman semua kan di pasar itu kan teman. Tempat kita nongkrong dulu segala macam. Kadang minta maaf juga, kadang-kadang saya masih ngumpul-ngumpul sama mereka main domino. Masih kok. Karena saya nggak punya jarak dengan mereka karena memang saya cuma rakyat. Tidak membatasi juga. Nggak sama. di rumah, jabatan, kantor, silakan tanyakan orang yang pernah datang tertolak oleh saya, mungkin nggak ada. Selama saya masih ada waktu akan saya tunggu. Apapun keperluannya. Dengan sikap Bapak yang masih sederhana walaupun dengan jabatan yang termasuk. Jabatan kan sementara, Mbak. Iya. Buat saya, alhamdulillah selama saya menjabat ini saya tidak pernah membanggakan jabatan saya terus. Misalnya, oh macam-macamnya saya ini nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Amanah ya Pak ya. Dan kadang-kadang untuk apapun juga kayak KFC saya antri. Kita Di tempat antri juga makan. kan, tempat makan antri. Di rumah sakit juga kadang-kadang antri. Tidak minta dikhususkan. Tapi Pak kalau untuk misalkan pemikiran Bapak yang seperti ini, pandangan Bapak yang seperti ini, kira-kira Bapak ini terinspirasi dari siapa Pak? Sosok entah mungkin orang tua atau keluarga atau mungkin Bapak memiliki sosok yang menginspirasi untuk selalu hidup lebih sederhana, tetap ini apakah ada? Ada. Siapa Pak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Itu tokoh inspirasi saya. Bagaimana beliau tatkala jadi pemimpin, beliau masih seperti rakyat, bahkan sering merasakan kelaparan lebih daripada rakyatnya gitu deh. Bagaimana beliau memimpin tanpa marah-marah gitu kan. Pokoknya semua yang saya lakukan ini inspirasi saya itu. Baik. Karena saya membaca sejarah beliau, saya senang baca sejarah beliau. Saya juga berusaha mentauladani beliau dan bagaimana sifat-sifat dan sikap-sikap beliau itu saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai teladan Pak ya. Sebagai teladan saya. Baik Pak, kita mungkin bisa lanjut mengobrol lagi Pak ya, mengobrol bisa. ke segmen berikutnya tapi setelah pesan-pesan berikut itu. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami.